Assalamualaikum Ces. Libur sekolah kali ini seperti biasa aku sedang berada di Cianjur. Udah ketara banget ini mah samping stasiun Cianjur. Karena kita lagi mode lapar, si bungsu ngajakin aku makan di Mr. Ebon. Sebenarnya kesini tuh cuma mau makan ramennya aja. Soalnya aku tuh nggak tahu ya ramen yang ada di Cianjur yang enak tuh di mana. Kecuali ramen yang ada di Mr. Ebon ini. Selain lokasinya gampang ditemuin, ini tempatnya juga lumayan enak. Dan gak cuma itu ya, harganya juga murah-murah. Sebenarnya Mr. Ebon ini fokus jualan minuman, Ces. Jadi untuk menu makanannya itu sedikit. Syukurnya nih ya ketolong sama menu ramen yang lumayan banyak banget. Jadi tempatnya itu sering dipakai nongkrong ya anak-anak sekolah karena menunya tuh ramah-ramah banget di kantong. Karena ini lagi musim libur sekolah. Jadi anak-anak berseragam tuh udah nggak ada kelihatan deh nongkrong di sini sekarang. Kalau lagi jam-jam kereta lewat. Dari sini tuh kelihatan banget. Jadi kita bisa nonton kereta karena emang persis banget di belakangnya tuh jalan kereta api. Cuma pas aku kesini keretanya tuh udah lewat tadi ya, jadi kita telat. Ini dia pesenan kita udah dateng. Gak mesen banyak-banyak karena kita cuma makan berdua, bertiga sih ya sama bocil. Punya toddler yang baru setahun itu nggak perlu pesen ya porsi-porsian, tinggal aku comotin aja nih bagian dari aku karena aku pesennya tuh yang enggak ada spicy-nya. Jadi biasanya aku misahin telur sama chickennya itu buat anak aku, Ces. Dan jangan lupa pesen nasinya nih karena bocil harus makan nasi. Kebetulan anaknya masih linglung nih ya karena dia baru bangun tidur. Nah, sengaja aku kasih sensory play es batu biar dia agak segeran gitu ya, pegang yang dingin-dingin. Kalau udah sadar dia udah mulai nih bertingkah berdiri-diri di atas baby chair. Itu pertanda nyawanya udah kumpul semua dan udah siap makan deh. Kalau makan di tempat umum tuh disuapin dulu ya, soalnya bahaya banget, suka berantakan kalau misalkan dibiarin. Pas kita dateng tuh masih sepi ya. Nih sekarang alhamdulillah tiba-tiba rame tuh, banyak bocil-bocil lain dan sudah pasti menarik perhatian baby Sheila. Kalau sudah begini biasanya baby Sheila tuh udah nggak mau duduk anteng di baby chair. Dia mau ikutan turun dan lari-lari kayak yang lain. Nah, jadi disinilah kesabaran ibu-ibu anak toddler diuji. Harus siap sedia ngejar ya, karena bisa-bisa mengganggu pengunjung lain. Dan gak lupa nih tetap nyuapin juga ya, karena ini juga jam makan dia. Tapi ya gitu ya, makannya tuh lama banget dan kita juga harus sabar pisan menghadapinya. Karena baru banget bisa jalan nih, dia masih suka jatuh-jatuh kalau misalkan lari, keserimpet apalah tuh, kepentok meja, biasa banget lah kayak gitu ya. Yang paling sering itu ditubruk sama anak lain ya, karena ya gimana ya, dia kan masih kecil, mungil gak kelihatan, sedangkan yang lain tuh kalau lari-larian udah kayak Rosi lagi balap. Ini kita mau cuci tangan karena makannya udah selesai. Kalian kayak aku gak sih kalau ke tempat umum tuh tiba-tiba suka ada bocil yang tiba-tiba akrab? Aku tuh sering banget kayak gini. Kalau aku sih seneng-seneng aja, apalagi anak aku, karena anak aku juga akraban orangnya, apalagi kalau sama anak-anak. Dan kebetulan nih baby Sheila kali ini mainnya tuh nggak ada temennya, biasanya kan ada kakaknya nih. Sekarang kakaknya lagi di rumah, yayahnya, jadi nggak bisa nemenin Sheila deh. Nah, ini drama cuci tangan lama banget ya, karena anak aku kalau udah ketemu air terus aja pengen sentuh-sentuh air, sampai bajunya tuh pada basah-basah saking demennya main air tuh, ampe mau lompat tuh ke saluran air. Harus buru-buru diamanin ini mah, kalau enggak nanti dia berenang di situ. Yuk lanjut, kita keluar aja, kita mainnya di luar. Ini udah nggak terkondisikan nih, kalau udah tahu posisi ada air di sini, ada keran air, dia pasti balik lagi. Kan baru juga cerita kan udah keserimpet kan kakinya. Udah selesai nih makannya, tapi kita mau main-main dulu sebentar karena anak aku nih masih aktif banget. Selama liburan di Cianjur aku tuh nggak kemana-mana, karena ya aku di rumah tuh nggak ada kendaraan, jadi nggak bisa pergi-pergi. Kebetulan aja nih ini adik aku yang kerja di Bandung lagi pulang dulu karena libur. Dan biasanya tuh adik aku liburnya cuma 1 hari doang, jadi besokannya tuh dia udah
harus balik lagi ke Bandung karena harus masuk kerja. Baby Sheila udah mulai bosen, mari lanjut perjalanan. Nah, jadi ini tuh adek aku yang bungsu. Biasanya aku kalau liburan di Cianjur pergi-pergi tuh sama adek aku yang pertama. Tapi karena adek aku yang pertama itu sekarang tinggalnya di luar negeri, jadi aku nggak bisa kemana-mana lagi deh kalau ke Cianjur. Nah, mumpung lagi ada di Cianjur, sekalian aja nih aku tuh mau beli emas gitu, Ces. Dari sini mah deket aja ya, tinggal lurus nanti kita jalan gang gitu. Udah lama banget nggak main ke sini, rasanya tuh kayak kangen. Apalagi sama kulineran Cianjur. Pokoknya jajanan Cianjur tuh banyak banget dan bener-bener beda. Nah, ini kita lewat sini nih ya. Ini tuh gang pasar gitu. Adek aku sampai ngejeglag karena katanya dia baru pertama kali lewat sini. Warga Cianjur mau udah pada tau lah ya ini jalan apa. Aku juga sih sebenarnya nggak tahu-tahu banget. Cuma kalau aku mau ke toko emas tuh biasanya aku lewat Bumero dalam. Karena kalau lewat atas nih jalannya tuh searah. Jadi kita nggak bisa belok kanan ya, harus jalan sini deh. Kalau lewat sini kita keluar dari Bumero itu tinggal nyebrang. Nah, di sebelah kanan itu persis toko emasnya. Deket kan? Tinggal kita cari tempat parkir yang agak enak dan supaya enggak terlalu jauh jalannya nanti pas pulang. Adek aku lagi benahin motor dulu. Nah, ini kita tinggal jalan aja sedikit langsung sampai. Oh ya, buat kalian yang warga Cianjur kasih tahu aku dong toko emas yang bagus itu di mana. Aku tuh nggak tahu selain di ibu kota tuh di mana lagi. Toko emas tuh banyak ya, tapi rata-rata kebanyakan itu emas yang murah-murah. Nah, emas yang agak bagus itu menurut aku ya di ibu kota. Karena kalau beli emas yang murah tuh kan jadi hitam ya lama-lama. Nah, kalau beli di ibu kota tuh aku emasnya tuh awet gitu. Jadi tetap bercahaya meskipun bertahun-tahun. Nah, pokoknya ini singkat aja. Aku nggak banyak-banyak ya beli emasnya karena nggak punya duit. Zaman sekarang emas seuprit aja udah mahal banget ya kan. Ya udah Ces, terima kasih sudah menonton vlog aku. Assalamualaikum, bye bye.